morning, church. Kita ucap syukur sama-sama. Kita bawa ucapan syukur kita, bawa kesetiaan dia kepada Tuhan. Sing it out, come on. Great is your faithfulness, oh God. Amen. Hey, you wrestle in the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, sing it out. Hey, your grace is enough. Your grace is enough. Amen. Your grace is enough. Oh. Your grace is enough. Your grace is enough. How many believe your grace is enough for me? Great is your faithfulness, oh God, sing it on. Great is your faithfulness, oh God. Kau Tuhan yang setia dan gak pernah menyerah sama kami. You wrestle in the sinner's heart. Love us, oh Lord. You lead us by still waters into mercy. Dan semuanya ini kita percaya. And nothing can keep us apart. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Hey, yeah. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Kali lagi katakan sama. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Bawa ucapan syukur, mau katakan. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on. Your grace is enough. Your grace is enough. Ini kita percaya. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. And we declare your grace is enough. Your grace is enough. Your grace forever is enough. Through all the circumstances, you're always enough. Oh, your grace is enough. Every season in our life is enough. Your grace is enough for me. Oh, for me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Always enough, yeah. Kami tahu nggak selalu keadaan kami mudah, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa apa yang telah kau lakukan, kau akan lakukan lagi. We believe in you, Jesus. Katakan sama-sama ya saudara. Come on. Oh.
thought by now they fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, but you have never failed me yet. Janjimu tuh tetap bertahan. Come on church, sing it out. Promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You'll never fail me. Katakan sama-sama yuk. Walking around this wall, I thought that they might fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, but you have never failed me yet. Karena janjimu tetap bertahan Tuhan. Oh, promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. See now you move the mountains, and I believe I've seen you do it again. You made a way when there is no way, and I believe I've seen you do it again. I've seen how you move the mountains, and I believe I've seen you do it again. You made a way when there is no way, and I believe I've seen you do it again. I've seen how you move the mountain, and I believe I've seen you do it again. You made a
worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Sing it out. We worship you alone. You are worthy to be Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, saya mengingatkan pada sesi pengumuman ini bahwa ibadah kita seiring dengan PKPM, kemudian juga PSBB, kita masih tetap melakukan ibadah lewat daring. Setiap hari Minggu jam 10 pagi di youtube.com/NWI Church. Jam 10 pagi ya, teman-teman semuanya. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah episode spesial dari ibadah kita. Karena akan ada A Conversation. A Conversation adalah sebuah obrolan seru pendalaman Alkitab dari dua hamba Tuhan, Pastor Raguel Lewi dan juga Pastor Christopher Tapiheru. Dan tentunya ketika kita mendengarkan mereka berbicara, kita bisa menarik firman Tuhan yang punya banyak perspektif, khususnya dari dua hamba Tuhan ini. Mari buka hati saudara, karena nanti akan ada A Conversation setelah sesi pengumuman ini. Kemudian ada dua akun media sosial yang aktif dari gereja kita, New Wine International Church. Instagram @NWIChurch dan juga Facebook New Wine International Church. Jika Bapak dan Ibu belum menjadi jemaat di salah satu gereja, kami ingin Anda bergabung dengan gereja kami. Silakan isi formulir virtual yang muncul di layar saat ini. Gampang banget caranya. Kemudian hari ini setelah kita selesai ibadah jam 10 pagi ini, pada pukul 11.30 nanti kami juga ingin menyambut Anda, jemaat-jemaat baru dan juga jemaat lama untuk bergabung di dalam Welcoming Lounge. Di sini Anda bisa berkenalan dengan segenap unsur, siapapun dari gereja New Wine International Church, mulai dari pastornya, gembalanya ya, sampai para pengerjanya juga. Kita kenalan lebih jauh di sana. Kalau Anda tertarik, silahkan Anda bisa bergabung di Zoom ID, ada detailnya di layar saat ini yang muncul. Kemudian minggu ini juga saya mengingatkan bahwa kita punya banyak kegiatan yang secara konsisten dibuat. Dimulai dari hari Selasa jam 8 malam, program Lebih Dalam Lagi yang disiarkan secara langsung di akun Instagram gereja @NWIChurch. Pada acara ini, Bapak dan Ibu bisa bertanya banyak tentang tema A Conversation hari ini. Gitu. Jadi setiap pemberitaan firman di hari Minggunya akan dibahas lebih dalam lagi di program ini hari Selasa jam 8. Lanjut di hari Jumatnya. Hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengadakan live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto. Juga di Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Mari bergabung, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan disegarkan dengan lagu-lagu yang begitu menguatkan. Kemudian setelah worship at home selesai, jam 9.30-nya, gereja mengadakan Bible Study for Married Couple. Silahkan ikuti kalau memang Anda adalah pasangan menikah. Anda boleh lihat Zoom ID-nya di layar, nanti juga kami akan berikan kepada Anda apa passwordnya. Setelah Anda mengirimkan direct message ke akun @ChristopherTapiheru atau @NWIChurch. Mengingatkan juga buat jemaat sekalian bahwa persembahan, persepuluhan, donasi untuk gereja dapat Anda transfer ke nomor rekening yang muncul di layar. Dari tadi juga kami sudah sosialisasikan. Termasuk juga program untuk meringankan beban saudara-saudara kita, yaitu berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nama programnya adalah Rp5.000-ku. Bapak Ibu bisa mengisikan Rp5.000 setiap hari dan kemudian gereja akan menyalurkan bantuan ini kepada mereka yang membutuhkan. Anda juga bisa memberi, mendonasi
atau juga Anda bisa mentransfer dananya lewat dompet digital ya. Seperti macam-macam, ada OVO, ada GoPay, ada Dana, silakan saja. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu untuk segala kemurahan hatinya selama ini. Dan kami juga ingin mengingatkan bahwa sudah 20 kali ini adalah kali ke-20 kami menyalurkan bantuan program Rp5.000 kepada orang-orang yang membutuhkan di gereja kita. Itu dokumentasinya. Ya, paket sembakonya lengkap, cairan pembersih tangannya ada. Wah, gembira sekali melihat orang-orang menerima dengan sukacita bantuan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk dari saya. Saya bersyukur segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Bapak Ibu sekalian, minggu depan juga akan ada penyerahan anak, ya, sesi penyerahan anak. Dan jika Anda bertepatan juga ada kerinduan untuk menyerahkan anak Anda kepada Tuhan lewat sebuah upacara yang biasa dilakukan di gereja, cara-cara yang penuh dengan konsep spiritual, silahkan hubungi Bu Sylvia. Anda juga perlu didoakan secara khusus, boleh. Silahkan kontak Ibu Sylvia, nomornya tertera di layar saat ini. Karena Bu Sylvia dan tim pastoral masih melakukan pekerjaan work from home atau kerja dari rumah. Dan inilah penutupnya, saya ingin mengingatkan pada Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan atau kendur di dalam menerapkan protokol kesehatan. Cuci tangan yang rajin, jaga jarak dengan orang lain, tetap menggunakan masker seperti saya tadi lakukan di awal, dan hindari kerumunan. Ya, kalau sudah divaksin, selamat. Tapi vaksin itu butuh waktu, bahkan dibagi dalam 2 kali dosis. Dan setelah itu pun membentuk kekebalan tubuh butuh waktu 1 bulan lagi. Jadi jangan abai terhadap protokol kesehatan. Sekarang saya ucapkan selamat mengikuti firman Tuhan dan diberkatilah Anda dimanapun Anda berada. Shalom. Thank you, Lord. Terima kasih atas kesetiaan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Thank you for not giving up on us. Terima kasih Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang sayang sama kami. Let us come to worship. Let us come to worship. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanaku, dan aku bersyukur, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalan-Mu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebihi rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Oh Tuhan, Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencana-Mu, dan aku bersyukur, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depan.
Kau yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganmu. Ambillah semua. Katakan sama-sama ya saudara. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji. Berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidup. We lift up our hands. Kami angkat tangan, kami angkat suara kami. Kami katakan. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji. Oh, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidup serang. Ambillah semua, seluruh hidupku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, yang sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Come on, sing it. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku.
sama-sama yuk. Come on. Kemanakah kami dapat? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Oh, bahkan pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagimu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, oh, to be loved by you. Oh, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan sepenuh hati katakan sama-sama yuk. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sing it out, hey. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi saudara-saudara semua. Welcome to New One International Church. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan halo, selamat. Tuhan sayang sama saudara.
Tuhan peduli sama saudara dan Tuhan menghargai saudara. Jadi bagi Anda yang baru pertama kali hadir, semoga apa yang kami sampaikan, pesan kami bicarakan, dan online service yang kami buat ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi dan membantu saudara menjadi sebuah kebutuhan untuk saudara bisa lebih mudah terkoneksi dengan Tuhan. Dan juga lebih mudah saudara terkoneksi dengan firman Tuhan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menguatkan bagi saudara, dan seperti biasa, seperti luar biasa, di setiap minggu terakhir kami ada a conversation. Jadi ini kayak semi-semi podcast lucu gimana gitu saudara. Tapi takutnya kaget ya, takutnya pertama kali ikut kebaktian loh kok bukan khotbah malah ngobrol gitu ya. Jadi tiap minggu terakhir ya, tiap bulan ada talks seperti betul. ini. Kenapa? Karena bagi kami mau 1 orang 2 orang selama ada firman Tuhan dibicarakan di situ, Tuhan hadir. Haleluya. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan menembus segala platform, mau di digital, mau di analog, mau peduli amat. Yang penting mau online, mau onsite, mau offline terserah. Karena bagi kami Tuhan lebih besar dari platform manapun. Dan platform moda apapun bisa kita pakai untuk berbicara soal firman Tuhan, dan bahkan Tuhan bisa pakai untuk bicara. Kalau orang bisa renungan pakai quotes lu ya Chris, kenapa enggak? Ada loh orang renungan pakai quotes lu. Makanya gue omelin selalu. Jangan sampai nggak baca Alkitab. Ya Pastor, saya udah renungan apa pakai quotes Pastor? Wow, oke. Bukan renungan harian ya, quotes harian. Itu juara tuh benar. Ya. Oke. Dan saudara, nggak bakal lama lagi, kami berdoa dulu ya. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas obrolan kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan menjadi sesuatu yang menguatkan bagi kami. Dan menguatkan bagi saudara-saudara dan menginspirasi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah apa yang kami sampaikan bisa menjadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman dan saudara-saudara semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebelum kami mulai, kami mau kasih tahu bahwa ini ada live chatnya ya di YouTube, ada live chatnya. Jadi kalau bisa kamu ikutan kontribusi, kalau misalnya mau ikutan ngobrol, nggak apa-apa. Memang biasanya di gereja itu kan semua diem-diem ya, semua seakan-akan jadi pendeta itu Tuhan ya. Tapi percayalah kita bukan Tuhan, kita hamba Tuhan. Jadi kalau pertanyaan tambahan juga bisa ditanyain. Jadi setiap kali online service dilaksanakan gitu ya, mulai premier. Kami para hamba Tuhan juga ikut, so jangan segan menyapa atau bertanya juga di kolom live chatnya, pasti kita jawab. Karena kita juga ikut kebaktian di situ soalnya. Gitu. Betul. Ya, dan karena itu teman-teman sangat penting bagi kita untuk menyadari hal itu. Nah, jadi jangan lupa juga bahwa ini memang obrolan, jadi santai aja, just enjoy. Nah, jadi apa yang kami sampaikan adalah kami mau bahas soal hal yang menarik, yaitu mungkin saya dan Kristo bulan ini sudah banyak bicara tentang Anchor Series ya. Iya. Jadi tentang apa yang kita percaya. New International Church percaya. Statement of Faith kita, ya. Jadi Anchor Series ini adalah bicara tentang Statement of Faith-nya New International Church. Jadi kenapa? Supaya teman-teman yang datang ke gereja ini tahu sebenarnya kira-kira kita nih ngomong apa sih? Sebenarnya apa yang kami bicarakan, apa yang kami obrolin sih, itu sebenarnya itu yang paling oke. Jadi mungkin buat recap dulu sebenarnya, 2 minggu lalu bicara sama apa aja, Chris? Ya, kita udah tiga kali ya, 3 materi. Pertama aku ngomongin tentang pandangan New International Church tentang Alkitab, ya, tentang apa yang Tuhan katakan tentang firman Tuhan. Terus Pastor Lewi ngebahas tentang Trinitas ya. Pastor Lewi udah bahas tentang Trinitas, dan kemarin aku sempat bahas tentang Yesus Kristus dan juga keselamatan, ketuhanan Yesus Kristus dan keselamatan. Jadi dari 3 itu kami merasa ada yang mesti di-elaborate lebih lanjut gitu ya, maksudnya dijelasin lebih lanjut di Statement of Faith, dan kami manfaatkan talks kali ini untuk menjawab paling nggak ada 3 pertanyaan ya. Kita coba nanti mungkin agak sedikit bentuknya pemaparan dan juga tentunya ngobrol. Ada 3, Pastor, mungkin bisa disebutkan beberapa yang mesti di-elaborate dari our Statement of Faith ya. Jadi 3 pertanyaan ini mungkin buat simpelnya sebenarnya cuma 3 gini, kayak nomor 1 mungkin buat pertanyaan, mungkin beberapa orang nanya, mengapa hanya 66 kitab? Ya, banyak sih yang nanya soalnya, banyak yang nanya kan. Karena kan kalau kita beda aliran, maksudnya beda. Jadi teman-teman Katolik kan juga pasti berbeda. Jumlahnya ada tambah 15 kitab lagi. Betul. Dan ditanyain kenapa 66 doang gitu.
kenapa nggak 15? Dan Dan itu yang paling nampaknya mesti kita juara bahas itu ya. kanonisasi, nampaknya mesti Iya, kita bahas. Dan yang menarik adalah yang paling juara itu Ethiopian Orthodox, ada 80 kitab lebih kan, dahsyat itu ya. Apa Kita 90 6-6 gitu kan. aja Ada. bacanya maju mundur ya, apalagi 80 hampir 6 aja udah 90. malas bacanya. Kadang suka malas. Imam, apalagi kan beberapa saya tahu beberapa dari teman-teman mencintai firman Tuhan, suka secinta-cintanya sama firman Tuhan, pasti biasanya mentok di imamat. Atau tawarik ya, kan suka mentok. si ini memperanakan si itu, si itu memperanakan siapa gitu yang kenal kagak saudara bukan gitu. Enggak. Kalau misalnya orang kan sering khotbah kan, kita mau cari relevannya apa, kan misalkan imamat kan tawarik relevannya apa bagi kita, tapi nah ini cuma realita-realita yang memang ada karena gini, kami sih nggak bosan sih. Tapi dulu bosan dulu. Banyak orang pas kejadian kan lumayan seru tuh, kejadian otaknya itu jalan semua kayak ini kita mikirnya gimana nih, kok bisa nih gini keluaran, oh ini yang keren-keren pas imamat, astagfirullah. Apaan nih? tapi tau nggak, kitab imamat tuh menarik, Chris. Kenapa? Karena itu kitab di mana Tuhan ngomong paling banyak sebenarnya. Kayak benar-benar arahannya full gitu kan, nggak ada narasi, nggak ada apa ngomong. Tidak ada narasi. Mesti gini, pokoknya semuanya dimulai dari Tuhan berfirman. Itu Tuhan semua yang ngomong. Jadi kayak amazing. Good luck. Nah itu nomor dua. Pertama ini kedua. Kenapa Tuhan nggak pilih semua orang? Ini kita bakal bicara soal predestinasi. Saya tahu mungkin predestinasi banyak bicara soal ada satu doktrin dari beberapa pelajaran firman Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa predestinasi yang bakal kami share ini sedikit unik dan mungkin bisa relatable bagi teman-teman, dan teman-teman bisa mikir bahwa ternyata Tuhan tuh nggak gitu-gitu amat, ternyata Tuhan nggak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena banyak orang kalau ngomong soal predestinasi kesannya kok Tuhan jahat. Dan itu yang mesti dilurusin gitu ya. Iya, itu yang kita perlu komunikasikan ulang, kita perlu bicarakan yang baik. Kenapa? Supaya teman-teman tahu. Kenapa? Karena faktanya gini, statement predestinasi itu ada di Alkitab. Dan ada juga di statement of faith-nya New juga ada kan? Iya, dan memang predestinasi itu memang ada. Jadinya kita nggak bisa sepenuhnya buang itu. Tapi bagaimana predestinasi itu, bagaimana kita menjalani itu, dan itu yang mungkin itu pada waktu kita bahas mungkin akan menarik bagi teman-teman. Nah, nomor 3, must you hear the gospel to be saved? Kamu harus dengar Injil nggak untuk diselamatkan? Nah, oke. Kita bakal jelasin. Sebenarnya ada satu lagi penjelasannya, yaitu tentang Trinity ya. Tapi saya rasa saya udah menjelaskan, gue udah cukup menjelasin 2 minggu lalu. Gimana 1 sampai 3, ya gitulah. Mantap. Itu sih kayaknya tinggal ditonton ulang pelan-pelan gitu ya. Itu udah oke banget sih. Oke, nomor 1, mengapa hanya 66 kitab? Berarti apa ya? Kalau secara teologis kita bahas istilahnya ada kanonisasi ya. Maksudnya kanonisasi itu dari bahasa Yunani, yang berarti ukuran atau alat untuk mengukur. Jadi ini proses untuk menyusun kitab-kitab dalam Alkitab ya untuk diakui sebagai firman Tuhan. Dapat jadi pedoman bagi kehidupan manusia secara universal. Ya. Jadi kenapa mesti ada kanonisasi? Karena Alkitab ini Alkitabnya artinya kumpulan kitab ini enggak jatuh dari langit. Betul. Jadi kita ingat ya teman-teman, kita tidak pernah klaim kitab kita jatuh dari langit. Never. Tolong turun dari langit ya. Tapi Alkitab ditulis oleh banyak orang yang oleh karenanya harus digumuli manakah kitab yang sungguh-sungguh merupakan ilham Roh Kudus dan diakui sebagai firman Tuhan. Jadi mesti digumuli. Nah, pergumulan itulah yang kita sebut sebagai kanonisasi, itu penentuan mana yang masuk, yang mana yang tidak. Di dalam hal ini kita percaya bahwa Tuhan menuntun gerejanya untuk menemukan kitab-kitab yang memang berisi kebenaran Tuhan yang harus diakui sebagai firman Tuhan. Nah, proses kanonisasi jadi gini, kitab-kitab bagi 2 ya, perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, proses kanonisasi atau penentuan kitab mana yang masuk di perjanjian lama ini sukar sekali ditemukan kapannya. Tapi kemungkinan zamannya Ezra tuh udah jadi gitu ya, udah jadi, itu kemungkinan. Nah, terus dan menurut catatan juga sebelum Masehi proses kanonisasi udah berlangsung. Tapi menurut salah satu sumber ada lagi nih ya. Jadi kita bagikan aja nih yang ada. Pada tahun 90 guru-guru agama Yahudi di bawah pimpinan Johanan ben Zakkai mengadakan namanya sidang Jamnia. Itu tahun 90. Mereka menimbang tulisan-tulisan itu dan membakukan kitab suci perjanjian lama sejumlah 39 kitab. Ya, itu tahun 90. Dari sinilah jumlah kitab perjanjian lama terbentuk permanen. Ya, jadi bisa jadi di zaman Ezra ada dua pandangan tadi. Di zaman Ezra udah fix 39 kitab, atau di
pas sidang Jamnia tahun 90 itu. Ya guru-guru ya agama Yahudi. Ingat, Terus gini, ya tahun oke, 90, bukan 1990. Bukan. Ya, tahun 90. Itu mah lahirnya Gamal 1990. Bukan 1990, 90. Oke, 90. Ya, terus gini, pada mulai jemaat Kristen dalam kebaktian atau pertemuan bersama membaca kitab Perjanjian Lama saja. Kemudian ditambahkan beberapa surat rasul-rasul yang dianggap memiliki kewibawaan seperti kitab Perjanjian Lama. Ya, yang pertama menyusun kanon, kalau mau tahu nih ya, ini aku baca-bacain aja nih apa yang aku siapin gitu, aku udah siapin materi. Yang pertama menyusun kanon adalah namanya Athanasius dari Alexandria. Ya, ditetapkan kitab-kitab mana yang diakui sebagai kebenaran Tuhan dan narasumber mana yang dapat dipercaya. Nice. Dan mengenai kanonisasi, sejarah gereja mencatat bahwa pada konsili di Kartago tahun 397 ya dinyatakan bahwa selain kitab-kitab yang dikanonkan, tidak boleh ada kitab yang diakui sebagai firman Tuhan. Tahun 397 itu berarti sebelum tahun 400 ya. Sebelum itu berarti udah fix tuh. Nah, dalam iman Kristen kita percaya bahwa proses kanonisasi Alkitab adalah karya Roh Kudus, bukan karya manusia yang memiliki otoritas untuk mengesahkan apakah suatu kitab adalah firman Tuhan atau tidak. Betul. Tetapi Alkitab sendiri yang mengesahkan dirinya sebagai firman Allah di hati orang percaya. Itu yang kita percaya. Jadi ini the work seperti penulisannya juga diilhami oleh Roh Kudus. Kanonisasinya atau penentuan yang mana masuk Alkitab ini juga sama dikerjakan oleh Roh yang sama, gitu ya. Dan setelah melalui proses kanonisasi, gereja-gereja Protestan menetapkan atau ditetapkan 66 kitab dalam Alkitab sebagai kitab yang dapat jadi dasar pedoman kehidupan orang percaya. Kitab-kitab ini diterima dan diakui sebagai firman Tuhan. Nah, gue tutup nih. Gue kelarin dulu ya, tanggung nih. Dalam proses kanonisasi tersebut ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Nah, ini yang penting ya. Kenapa itu masuk? Untuk pengkanonan Perjanjian Lama, kriterianya ada 3. Yang pertama, ditulis seorang nabi Tuhan yang dinyatakan Alkitab sebagai nabi yang benar. Ya, bukan nabi-nabian, ya. Dan gini, seorang nabi yang memiliki karunia khusus. Nah, ini kriteria Perjanjian Lama. Nah, yang kedua kriterianya itu merupakan kitab yang selalu dibaca pada pertemuan-pertemuan ibadah bangsa Yahudi. Ya, jadi udah secara apa ya, turun temurunnya tuh jelas gitu ya. Ya. Nah, yang ketiga, sudah terbukti digunakan Tuhan Yesus sebagai referensi dalam khotbahnya. Jadi Yesus suka ngutip tuh dari Perjanjian Lama. Nah, itu dikutip sama dia itu berarti masuk. Oh, ini karena dikutip berarti dikutip sama Tuhan Yesus ya, bukan dikutip sama sembarang orang gitu. Ya, sudah terbukti digunakan Tuhan Yesus sebagai referensi dalam khotbahnya atau menerimanya sebagai firman Tuhan. Ada buku bagus, judulnya yang nulis kayak Philip Yancey, Alkitab atau ya kitab yang dibaca oleh Tuhan Yesus. Ya, The Bible That Jesus Read. Jadi itu bagus banget. Salah satu yang aku rekomendasi bukunya, The Bible That Jesus Read. Itu keren. By Philip Yancey. Itu bagus. Dan gini, berikutnya satu lagi. Untuk pengkanonan Perjanjian Baru, kriterianya juga ada 3 juga. Yang pertama, ditulis oleh rasul-rasul Tuhan atau yang menjadi saksi mata langsung. Nah, ini penting nih. Ya. Ini penting. Ya. Saksi mata langsung. Kenapa, teman-teman? Gini, banyak orang mempertanyakan tentang kitab ini, kok bisa masuk ini itu. Sebenarnya kenapa nggak kitab ini lebih masuk duluan? Kenapa bukan ini? Kan soalnya kan sebenarnya kata-kata Injil itu kan sebenarnya sudah ada kan, maksudnya bukan cuma Injil yang kita tahu memang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi sebenarnya masih ada Injil-Injil yang lain. Tapi kenapa yang lain masuk, yang ini enggak? Nah, pertanyaannya kita percaya bahwa nomor 1, yang nulis ini sezaman dengan Tuhan Yesus. Saksi mata langsung dan rasul-rasulnya. Dan dia dengar langsung. Nah, ini makanya teman-teman ini sangat penting. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengerti bahwa kanonisasi ini enggak sembarangan. Mereka memperhitungkan sejarah, mereka memperhitungkan kedekatan dengan Tuhan yang disembahnya. Mereka memperhitungkan hal-hal seperti itu. Makanya kalau misalnya keabsahan narasumber itu penting karena bukan cuma soal surat ya, tapi yang nulis juga penting. Nah, makanya teman-teman harus sadar bahwa semua kitab-kitab ini semua sudah memenuhi
Dan kalau gue mau pakai bahasa gampang, kenapa Alkitab emang nggak bisa tambah lagi? Gue cuma bisa bilang gini, 66 aja lu suka males baca. Kita lo bilang. Ya. Setengah. Habisin dulu. Ya. Nah, jadi kami harap ini cukup menjawab ya teman-teman. Ya. Ini ada 2 lagi nih kriterianya, Tangguh. Tadi kan, ini untuk PB ya, tadi kan untuk PL. PL itu mesti ditulis sama Nabi Tuhan yang ditetapkan atau dinyatakan Alkitab sebagai Nabi yang benar, memiliki karunia khusus. Ya, kitab yang dibaca dalam pertemuan ibadah bangsa Yahudi, itu perjanjian lama, dan sudah terbukti dikutip sama Tuhan Yesus pas dia khotbah. Oke, nah yang perjanjian baru kriteria selain ditulis oleh para rasul dan yang menjadi saksi mata langsung. Yang kedua, kriterianya perjanjian baru tuh harus tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Nice. Nggak boleh bertentangan sama wahyu Tuhan yang dibicarakan, diomongin sama para nabi. Gitu. Terus berikutnya yang terakhir, yang ketiga. Diterima oleh masyarakat Kristen, memiliki sifat-sifat rohania, dan ini penting banget, berpusat kepada Kristus, dan diilhami oleh Roh Kudus. Jadi memang the Bible is all about Jesus. Ya bahkan sampai kitab Wahyu pun, yang terkenal dengan Antikris 666 dan naga gitu. Terkenalnya kan itu. Padahal dari awal kalau kita baca Wahyu pun, di awal dari Wahyu 1 ayat 1 itu dibilang ini adalah Wahyu Yesus Kristus. Lucu ya. Padahal sebenarnya 666 itu cuma muncul berapa kali kan di Wahyu 13 doang kan, tapi jadi gede jadi banget. Rame. Seolah kalau dengar Wahyu tuh langsung naga 666 sama Antikris. 3 itu. Padahal Yesus sendiri bilang, Alkitab bahkan Wahyunya sendiri yang nulis Wahyu itu Yesus sendiri bilang, ini adalah Wahyu Yesus Kristus. So from Kejadian sampai Wahyu it's all about Jesus. Yesus dengan berani mengatakan ini ketika dalam perjalanan ke Emmaus. Setelah nggak lama dia bangkit dari kematian kan, jalan tuh sama 2 murid yang lagi berduka kan. Dan Yesus ceritain dari Taurat, Kejadian sampai Ulangan, dan kitab para nabi, Yosua sampai Maleaki, semua yang tertulis tentang dia. Tentang dia. Ya. Ini bukannya narsis ya. Kalau misalnya memang kenyataannya begitu kok. Dan dia firmannya jadi manusia kan pada akhirnya jadi manusia. Yep. Jadi pasti tidak sulit bagi dia untuk menjelaskan bahwa ini tentang gue, ini tentang gue, tentang gue. So, teman-teman saya harap pertanyaan jawaban simpel ini cukup bisa menjawab ya. Ini biar bisa teman-teman bisa mengerti bahwa kitab ini bisa dipercaya. Dan semoga ini menambah kepercayaan teman-teman sehingga pada waktu teman-teman membaca juga dengan sebuah pemikiran yang jelas. Dengan harapan yang jelas juga bahwa ini berarti Tuhan berbicara kepada saya. Ekspektasi yang jelas. Saya rasa ini sesuatu mental yang penting teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kamu baca kamu harus punya certain mentality dan kamu bisa approach mentality baca Alkitab ini sebagai sebuah bahwa kamu sedang membaca apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nice. Oke. Nomor 2 ya sekarang. Nah ini. Ramai nih. Kenapa Tuhan atau nggak pilih atau terkesan nggak pilih atau sengaja nggak pilih atau apapun semua orang atau yang disebut sebagai predestinasi. Kenapa ada the chosen ones? Kenapa nggak semuanya diselamatin atau semuanya dipilih? Nah ini yang kita sering kali jadi masalah, Chris. Kenapa? Karena begitu banyak orang berpikir bahwa nomor 1, kalau misalnya nggak dipilih semua berarti kok Tuhan jahat. Kenapa nggak dipilih? Tuhan nggak adil. Padahal kalau dia adil nggak ada yang dipilih. Nah nomor 2, Abang atas dasar apa kriteria memilihnya? Itu nomor 2. Apakah karena dia jahat atau karena dia baik atau karena apa? Nah tapi yang kita perlu mengerti kalau gitu, nah ada statement 3. Kalau misal dipilih berarti nggak usah buat baik dong. Tapi sebenarnya juga kita yang statement ketiga ini gue cukup concern juga. Kenapa? Karena ini menarik. Alkitab mengatakan predestinasi, tapi satu sisi juga Alkitab mempercaya bahwa manusia bertanggung jawab juga. Nah jadi ini gimana nyambungin? Nah ini yang kita bakal bahas dengan simple. Oke. Sebisa mungkin lah ya, sebisa mungkin. Maksudnya gue juga nggak skor. Tapi kita harus menjelaskan gitu ya, our statement of faith di kemarin pas aku bagi tentang Yesus di poin ke-13. Jadi katakan di New Wine statement of faith New Wine What We Believe, sebelum penciptaan Tuhan sudah memilih yang akan diselamatkan dan diberikan anugerah semata-mata berdasarkan kerelaannya yang berdaulat. Dan ini yang mesti kita jelas, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih aku tapi aku yang pilih kamu. Ya kata-kata cukup sederhana dari Tuhan Yesus, tapi nggak sederhana untuk kita memaknainya dan menerima kenyataan itu. Jadi gini, tentang predestinasi izinkan aku membacakan dulu banyak banget ayat di Efesus 1 ayat 3 sampai 14.
Ya, jadi semua yang dengerin ini bisa nyimak di Alkitabnya sendiri, biar tahu bahwa kata predestinasi ini benar-benar ada di Alkitab. Dan itu berkali-kali. Ini cuma salah satu dari sekian banyak ayat tentang predestinasi. Tapi ini yang paling jelas, karena ada kata-kata yang benar-benar ada di situ. Ya, Efesus 1 ayat 3-14 bilang gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ditentukan, Tuhan yang pilih kita. Ya, kita udah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Predestined. Jadi tujuannya udah ditentuin dari sebelumnya. Oke, kayak prehistorik, sebelum historik udah ada. Jadi udah ditentukan sebelumnya. Tujuannya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ini kata-kata ini. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita. In love, He predestined us. Ya. Wow. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kata-kata ini muncul lagi. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus, dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, kata-kata itu muncul lagi. Kerelaan kehendak-Nya, kerelaan kasih karunia-Nya, terpujilah kasih karunia-Nya. Ya, coba lanjut lagi. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Sesuai dengan rencana, muncul lagi kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya, muncul lagi, predestined muncul lagi berkali-kali di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Rasul Paulus bilang gini, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, dalam Kristuslah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, kedaulatannya milik Tuhan sepenuhnya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, nah ini menarik, setelah dia ngomongin tentang kami, Rasul Paulus bilang dia dan para rasul, dia bilang di dalam Dia kamu juga. Jadi yang baca langsung, oh, gue juga tahu gitu, relate langsung. Ya, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ya, di dalam Dia, dalam Kristus kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk siapa? Bukan untuk kita, untuk memuji kemuliaan-Nya. Ini ayat tentang predestinasi yang paling sangat jelas, dan kalau kita baca beberapa ayatnya kita langsung ngerti ini semua tentang kerelaan. Kerelaannya Dia, ya, kedaulatannya Dia, kasih-Nya, dan buat kemuliaan-Nya. It's all about Him. Ya, gak ada tentang kitanya sama sekali. Jadi sebelum gue jelasin tentang predestinasi lebih lanjut gitu ya, mesti dipahami bahwa predestinasi inilah justru yang membuat kita nggak bisa membanggakan apapun dari kita. Ya, kita sepenuhnya bergantung sama anugerah-Nya dan memuji Dia untuk memuliakan Dia sepenuhnya. Nggak ada kayak kehebatan kita, kekudusan kita, pelayanan kita, pencapaian kita, ketaatan kita. Nggak ada. Benar-benar semuanya kerelaannya dari awal. Jadi at least itu dulu yang udah tertanam di kepala kita dan di hati kita, itu dulu baru kita ngobrolin tentang predestinasi. Karena kalau itu belum ketanam, kita akan berpikir Tuhan tuh kayak kita. Nah, jadi seolah ada yang mesti jadi gini, penting banget untuk kita nangkep dulu. Ya, secara garis besar ini semua tentang kerelaannya, anugerahnya, kedaulatannya, dan kemuliaannya, itu dulu. Kalau nggak, kita akan selalu berusaha gini, menyamakan Tuhan sama kita. Nice. Kita turunin Dia ke level kita, sehingga seolah kita ngomong gini, kayaknya lu mesti jelasin deh Tuhan. Ngerti kan? Gue nggak ngerti, maksudnya ya wajar nggak ngerti karena Dia Tuhan gitu. Cuman gini, tapi kita tetap harus bahas ini gitu, karena pertanyaannya akan sering muncul dan bisa jadi beberapa orang
stuck hubungannya sama Tuhan karena ini. Karena dia seolah menuntut Tuhan untuk, lu mesti jelasin Tuhan, gue nggak terima nih kalau kayak gini, gitu loh, kayak gitu. Karena kita lupa tadi ini semua tentang dia dan kedaulatannya dan kemuliaannya. Jadi pertanyaan yang sering timbul tentang predestinasi, could God have saved everyone? Bisa nggak sih Tuhan selamatin semuanya? Ya, bisa nggak? Bisa aja. Bisa. Analogi paling tepatnya di Yohanes 5, ingat nggak di Yohanes 5? Ketika Tuhan menyembuhkan di kolam Bethesda itu ada satu orang lumpuh, ya, kan di situ banyak tuh yang sakit, yang benar-benar crippled dan banyak di sekeliling kolam. Tapi dia cuma sembuhin satu, dan semuanya pengen sembuh kan? Ada di situ dan pengen sembuh semua. Artinya gini, Tuhan bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa dia cuma pilih satu itu aja? Ya, dia pilih satu itu. Dan buat gue sama persis tentang predestinasi itu mirip seperti itu. Ya. Tuhan menyembuhkan beberapa orang secara spiritual, tapi tidak melakukan itu kepada yang lainnya. While not doing the same for others. Ya, kebenarannya adalah Tuhan bisa menyelamatkan semua. Ya, seperti dia bisa nyembuhin semua yang ada di kolam tadi, di Bethesda tadi, di sekelilingnya. Ya, tapi Tuhan, karena Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Ya, kenyataan bahwa dia menyembuhkan atau di konteks predestinasi menyelamatkan siapapun, itu justru menandakan is a gracious gift. Ini justru anugerah yang luar biasa gitu. Ya kan pertanyaannya bukan kenapa Tuhan gak selamatin semua orang. Pertanyaannya kok dia mau nyelamatin beberapa orang gitu. Kalau tadi bicara keadilan, adilnya semuanya gak ada yang selamat. Karena semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena ada yang dipilih inilah, ya, karena ada pilihan inilah, makanya kemuliaan Tuhan justru semakin kita agungkan. Karena kita kagum. His gracious gift, ya, keselamatan, anugerah keselamatan ini jadi benar-benar anugerah, sesuatu yang kita nggak layak terima. Ya, itu pertanyaan pertama. Could God have saved everyone? Jawabannya iya. Tapi kenyataan bahwa dia mau menyelamatkan atau ya menyelamatkan siapapun atau beberapa orang, buat kita harusnya itu udah mengagumkan. Tapi gue sih mempercayai gini memang, ya, Bang Chris, gini, bahwa satu sisi memang seakan sekilas ini sulit dimengerti ya, seakan sekilas ini kok kayak berat ya. Tapi ini yang gue percaya bahwa nomor satu, bahwa Tuhan yang kita sembah ini berada di dimensi yang berbeda sama kita. Dia punya tentu dia Tuhan, dia way beyond us. Dan Alkitab sendiri, bukan gue ngomong, bahwa dia adalah Alpha dan Omega. Dia tahu kita kan kita hanya pasti bisa ada yang dia tahu dan kita nggak tahu ya. Ya pasti ada. Poinnya gini, ada sesuatu yang dia tahu dan kita nggak tahu. Dan makanya satu, walaupun kita predestinasi kata-kata jelas di Alkitab itu, tapi dengan mengerti bahwa Tuhan tuh tahu sesuatu yang kita nggak tahu dan dia Alpha dan Omega, berarti kita juga tetap tidak punya hak. Saya ulang sekali lagi, bahwa kita nggak punya hak untuk menghakimi siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Kita nggak bisa. Kenapa? Simply karena kita nggak tahu. Dan kita pun nggak tahu apa yang Tuhan lihat di masa depan kita, di Alpha dan Omega, sehingga dia memutuskan untuk memilih. Karena gini, ada beberapa penafsiran simple yang bilang bahwa sebenarnya kenapa Tuhan milih itu, karena Tuhan ada God predestination, itu sebelumnya ada God's foreknowledge. Foreknowledge itu adalah seperti seakan-akan Tuhan dalam kekekalan sudah tahu ini ujungnya kayak gimana. Jadi memang ada banyak faktor seperti itu. Jadi memang apakah kita bisa nangkap? Sepenuhnya kita tidak bisa nangkap dan tidak perlu nangkap. Mungkin kita berusaha, bisa yang kita lakukan. Cuma memang pada dasarnya adalah simply dia punya informasi lebih banyak dari kita. Dan gue mempercayai begini. Gue especially ini gue secara personal. Sebagai seseorang yang tidak punya informasi sebanyak yang punya, tentu gue akan lebih mempercayai orang yang lebih punya banyak informasi dari gue. Dan apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang memang restricted di gue dan gue tidak bisa terima, maka memang gue tidak boleh marah, nomor satu. Kedua, gue tidak boleh berkecil hati, mengasumsikan kalau misalnya kalau keputusan dia misalnya berbeda sama gue. Apalagi kalau gue tahu ini orangnya baik. Jadi prinsip gue gini, kalau misalnya ini orang sudah punya informasi lebih banyak dari gue, dan dia memang gue tahu ini orang baik, dan kemudian dia lihat hal yang gue nggak bisa lihat, mungkin karena faktor pengalaman dan dia lebih melihat lebih besar dari gue
sebagai seorang yang kita harus bisa memposisikan diri, Betul. ingat memposisikan diri itu sesuatu yang penting. Ya, yang itu tahu sesuatu diri. yang sangat penting. Kita tidak boleh sepenuhnya marah, atau kita tidak boleh, walaupun kita ada pertanyaan, kita tidak boleh langsung ngamuk kalau misalnya dia mengambil keputusan yang berbeda dengan nalar kita. Betul. Kenapa? Karena most of the times pada waktu kita kasih, banyak orang nih yang terjadi, begitu dikasih tahu nih, gue sendiri pernah ngalamin, Chris. Pernah gue nanya sama orang, maksudnya kenapa nih gini-gini, kan secara logika harusnya gini. Tetapi si orang ini buka informasi yang gue nggak tahu. Gue pernah ngalamin juga soalnya. Kok kalau lihat sekilas, ini orang kok begini. Begitu dia buka informasi yang gue nggak tahu, gue langsung bingung dan gue langsung diem kayak, kalau gue tahu informasi ini, I will do the same thing like you. Gue tidak akan mikir, I will do the same thing like you. So, poin gue gini, manusia aja bisa gitu. Manusia aja bisa, kita antar manusia bisa nggak nyampe gitu. Kita bisa nggak nyampe, apalagi Tuhan. Yeah, so exactly. Ini poin yang gue sendiri mau menjelaskan gue ke teman-teman bahwa hanya karena kita mungkin nggak ngerti sepenuhnya, hanya karena Tuhan withheld informasi sama kita, kita nggak bisa sepenuhnya marah. Nggak usah jauh-jauh, bos kita, kalau teman-teman kerja di satu korporat, ada informasi yang hanya CEO classified, ngerti nggak sih? COO classified. Apalagi gue tidak akan, kalau kita mengerti prinsip-prinsip seperti itu, nggak bakal heran gue kalau ada informasi yang God classified. Of course. Karena firman Tuhan bilang gini, memang kemuliaan raja-raja itu menyelidiki sesuatu, tapi kemuliaan Tuhan itu merahasiakan sesuatu. So ya udahlah. That's good. Jadi, it's a good point. Menarik apa yang lu kutip, karena ini yang lagi tadi sebenarnya gue pengen gue lanjutin bahas. Ya, sebenarnya pertanyaan, why does God choose some and not others? Kenapa Tuhan memilih untuk menyelamatkan beberapa orang dan nggak semuanya, nggak yang lain gitu? Ya seperti tadi yang Pastor Levi bilang, bahwa Alkitab pun mengatakan bahwa kita sebagai manusia cuma bisa tahu sebagian, pengetahuan kita nggak lengkap. 1 Korintus 13 ayat 9. Betul. Dan Ulangan 29 lebih keren lagi. Maksudnya God has secrets, apa yang sengaja, dia memang apa sengaja. yang tersembunyi itu punya Tuhan, yang dinyatakan itu buat kita, right? Ulangan 29. Terus berkaitan dengan predestinasi juga begitu. Alkitab menyatakan bahwa Efesus 1 ayat 9 tadi kita baca bahwa ada namanya the mystery of His will. Ya, ada rahasia dari kehendaknya, right? Nah, tadi yang itu Pastor Lewi jawab bagus banget. Dan tentunya untuk pertanyaan kayak tadi, ketika kita mempertanyakan satu pribadi yang kita belum mengenal seutuhnya dan nggak memahami seutuhnya, Roma 11 ayat 34 sebuah tamparan di wajah kita gitu. Pertama kali gue baca Roma 11, sorry. Rasul Paulus bilang gini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Artinya secara sederhana seperti yang kita baca di kitab Ayub, apakah Tuhan berhutang penjelasan kepada kita? Nah, ini poin tentu kita. Saja tidak. Tentu saja tidak. Kalau dijelasin belum tentu nyampe juga gitu loh. Jadi benar apa yang Pastor bilang, setuju banget, sepenuhnya setuju. Dan tapi gini, yang jelas ada berapa hal yang bisa kita tahu. Oke? Yang pertama, pertanyaan suka sering muncul gini, kalau kita dipredestin, berarti apakah Tuhan membuat kita berdosa? Ya kan, ini masuk ke fatalisme nih, larinya nih. Kalau ada yang tentuin selamat, berarti ada yang tentuin binasa. Nah, yang tentuin selamat ini bakal nerima Yesus, yang tentuin binasa bakal bikin dosa. Jadi seolah Tuhan yang bikin kita berdosa. Tapi Yakobus 1 ayat 13 cukup jelas bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab atas dosa kita. Ya, Tuhan tidak mencobai dan dicobai oleh siapapun, manusia dicobai oleh keinginan sendiri, dan ketika keinginan itu dibuahi, melahirkan dosa. Right? Jadi yang jelas satu pertanyaan mesti dijawab, Tuhan tidak membuat kita berdosa. Itu yang kita tahu, yang kita bisa tahu. Nah, terus apakah predestinasi membuat Tuhan jadi sepertinya yang tadi Pastor bilang di awal, kayaknya nggak unloving? Ya, does not predestination make God unloving? Apakah bukannya predestinasi malah bikin Tuhan kelihatannya tidak penuh kasih? Tapi kalau gue ya secara personal gue malah ngeliatnya kebalik. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan melalui pemilihan, berarti ada harapan untuk mereka yang belum pernah mendengar. Ngerti nggak? Yang tentunya yang hidup sebelum Yesus kan tahun 0 kan lahir, ngerti kan? Tapi kan ada yang sebelumnya dan ada yang mungkin secara benar-benar jauh banget dari penginjilan, para penginjil untuk nyampe sana gitu. Ya, karena kita percaya pemilihan, ada harapan bagi mereka yang nggak pernah mendengar, ya, yang belum lahir, yang nggak jadi lahir gitu, ngerti nggak? Kayak ada yang udah lahir 1 hari terus meninggal misalnya, kayak gitu.
Kayak pertanyaan, baik kalau mati masuk mana ya? Kayak gitu. Karena kita percaya pemilihan, berarti ada harapan buat para bayi itu. Ya, atau buat mereka yang meninggalnya muda gitu, misalnya umur 2 tahun terus meninggal misalnya. Ya. Dan tentunya yang mentally challenged. Ini ya kan? Karena berat kita ini. percaya election, karena kita percaya pemilihan, kita percaya ada harapan buat mereka, Wi. Ngerti nggak? Mereka kan nggak bisa ambil keputusan sadar untuk terima Yesus atau tidak. Gitu. Yang nanti lead us akan pertanyaan terakhir yang gue harap hambanya bisa sikat dengan mantap gitu loh. Karena pertanyaan ini sering-sering kali muncul ketika ngomong tentang Yesus, Yohanes 14 ayat 6, satu-satu jalan kebenaran dan hidup, dan itu selalu muncul lagi, dan ini nampaknya mesti kita bahas. So, karena kita percaya pemilihan, justru, ya, jadi gini, justru ini, aku tutup dengan seperti ini, gue akan tutup dengan tentang predestinasi. Ya, gue nggak percaya, secara pribadi gue percaya New International Church juga, kita nggak percaya yang namanya universalism. Oke, kita nggak percaya itu. Oke, karena kita percaya gini, neraka akan penuh dengan para pendosa yang tidak mau bertobat, yang forever rebellion, pasti penuh dengan mereka. Kalau mereka nggak di neraka, justru kita takut. Ya misalnya contoh, ada orang bilang, oh gue mau bunuh diri, bom bunuh diri, terus mau masuk surga gitu. Jujur kalau mereka masuk surga, saya takut. Gue malah nggak masuk surga. Kalau udah mereka serem kan, pasti rusuh gitu orang-orang gitu kan. Yang berbahaya buat sekelilingnya. Masa orang-orang kayak gitu masuk surga, gue malah takut masuk surga. Pasti neraka akan diisi dengan orang-orang yang nggak mau bertobat, ya terus melawan, dan terus berbahaya, harmful buat sesamanya. Makanya surga itu nggak ada dosa. Yang tetap mau berdosa, ya pasti ada di neraka. Itu yang kita percaya. Ya tapi gini, tapi jika Tuhan memilih, yang menentukan siapa yang akan ke surga, kita tahu hasil akhirnya, bahwa gini, hasil akhirnya pasti akan lebih loving, lebih penuh kasih daripada kalau setan atau pendosa, manusia berarti, yang membuat pilihan. Kalau Tuhan yang pilih, pasti hasilnya lebih loving, lebih kind, lebih good, dibanding kalau setan atau manusia yang menentukan siapa yang masuk, siapa yang kagak. Ngerti nggak maksudnya? Berdasarkan pilihan kita. Karena berdasarkan pilihan Tuhan itulah, ya, kita tahu hasilnya pasti lebih bagus, lebih baik, lebih loving, karena God is good, and all the time God is good. God is good. Itu penutup dari aku tentang predestinasi. Nah, poin gue gini yang gue tangkap, pada dasarnya, lebih dari apapun, mau kamu percaya predestinasi seperti apapun, kamu harus lebih dari itu percaya bahwa Tuhan itu baik. God is good. Teman-teman, in reality ini, I think this is gonna be relatable for all people. Dalam hidup tuh sebenarnya sejujurnya tidak ada formula. Exactly. Dalam arti gini, hidup lebih ribet dari yang kita kira. Makanya gue secara personal, Chris, gue kurang menyukai dalam arti gini, bukannya nggak hormat ya, kurang menyukai orang-orang yang menggampangkan. Di khotbah tuh menggampangkan, maksudnya kayak ikut Yesus aja semua pasti aman, dijalankan gitu-gitu. Gue kurang setuju. Kenapa in reality kamu mau terima Yesus, mau nyembah pohon, hidup tuh ribet, tidak semudah itu Ferguson. Enggak. Cuma kita bisa berpegang sama beberapa hal yang kita perlu pegang. Bahwa nomor satu, yang paling penting, bahwa Tuhan itu baik. Ini yang kita perlu pegang. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan ini adalah seperti sebuah kayak kaca pembesar dari bagaimana, atau kacamata yang kita perlu pakai untuk kita bisa melihat kehidupan kita. Karena untuk bagaimana kita melihat kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, bahwa Kristus, kalau C.S. Lewis bilang justru Kristus, lewat Kristus dia bisa melihat segala hal. Nah, ini kacamata yang kita perlu pegang teman-teman. This is not, saya nggak bilang ini mudah bagi banyak orang, especially orang yang misalnya yang baru baru keluarga meninggal karena corona, baru apa gitu, pasti banyak khawatir, pasti emang nggak mudah, nggak selalu mudah untuk mempercayai hal ini. Tapi pada akhirnya inilah dasar yang kita perlu, mau nggak mau kita perlu pegang. Apa? Karena justru pengharapan kita akan masa depan baru bisa ada pada waktu kita menyadari bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena tanpa mengerti bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan sayang sama kita, bahwa Tuhan di pihak kita dan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah deliberately bikin kita dalam dosa, maka saya takut bahwa harapan kita di masa depan akan runtuh. Saya takut harapan kita di masa depan akan sulit. Nah, makanya justru dengan kita mengerti bahwa Tuhan itu baik, maka di situ kita bisa punya kacamata membaikan kehidupan. Kita bisa punya belas kasihan sama orang. Kita bisa
punya compassion sama orang. I hope ini bisa relatable sama people, apalagi bagi teman-teman lagi dalam keadaan nggak mudah. Saya harap obrolan kami tentang bagaimana tentang predestinasi dan sebagainya, tentang bagaimana kitab suci ini bisa menguatkan imanmu lagi, bahwa saat ini mungkin kalau kamu punya rumahmu lagi agak berantakan, lagi banyak bolong ya, finansialmu apalagi bolong-bolong, tetapi saya mau kasih tahu fondasimu itu kuat. Rumah bisa berantakan, tapi masih bisa dibangun lagi. Nah, dirapin. Nah, yang nomor 3. Terakhir, Pastor. Must you hear the gospel to be saved? Ini banyak yang nanya kayaknya ya. Banyak. Ini kayak top frequently asked questions, makanya gue pikir kita bahas di talks, kayaknya seru dari 3 materi tadi. So ini dia pamungkasnya, ya. Pamungkasnya. Gimana yang belum pernah dengar nih, gimana nasibnya? Atau yang mungkin nggak ada yang belum pernah dengar di hari gini gitu, di zaman internet, di zaman penginjilan udah dari tahun berapa tuh udah sampai ke daerah terpelosok yang gitu-gitu. Mungkin nggak sih ada yang belum dengar atau belum pernah dengar di hari sekarang? Nah, itu dulu deh mungkin pertanyaan sederhana. Nomor 1, setelah gue berpikir mana ada nggak sih belum pernah dengar? Tapi sebenarnya mungkin kecil-kecil, mungkin ya ada aja yang nggak pernah dengar. Mungkin yang anak kecil dari suku terpencil yang baru lahir kan kita nggak di hutan yang nggak pernah ada yang nyamperin gitu ya. Karena memang hutan tuh masih ada, masih banyak. Jadi maksud gini, gue sih pengennya sih dengan ngomong declare bahwa tidak ada yang tidak pernah dengar Injil. Maunya sih bilang gitu, tapi realita datanya nggak bilang gitu ya. Ada aja yang masih belum pernah dengar. Aja. Dan makanya upaya penginjilan masih terus digalakan. Nomor 1, untuk karena orang tuh makin banyak. Kalau orang itu segitu-segitu aja, gue bisa balikin argumen dengan bilang, oh orang segitu-gitu aja, pasti ada yang pernah dengar Injil. Faktanya, lu tahu nggak bahwa dunia ini berapa puluh tahun ke depan, dari 10-20 tahun ke depan, bakal jadi 8M. Jadi teman-teman bakal mengerti bahwa jumlah manusianya ya. Setiap tahun akan ada ratusan ribu anak baru lahir yang belum pernah dengar Injil. Itu harus dimengerti dulu. Ya. Jadi para misionaris harus ngerti bahwa your job selama anak masih akan lahir, your job will never be done. Ini prinsip, ini harus dipegang dulu nih. Walaupun memang si Koronces ini lagi ada dan lagi menghabisi begitu banyak umat manusia, nggak ubah kenyataan bahwa banyak yang lahir juga. Ya. Jadi ini nomor 1. Ya. Your job will never be done. Nomor 2. Bagaimana kalau mereka sudah dengar, tapi mereka menolak? Nah, gue percaya hal ini nih. Ini yang gue sangat percaya. Apakah mereka menolak ini untuk seumur hidup, atau mereka menolak ini di awal-awal aja? Ya. Atau one day they will receive it. Ya. Kenapa? Karena faktanya gini. Lu pikir yang menolak Injil itu dari awal sedikit, banyak. Tapi gue juga udah dengar banyak yang tadinya dia kesaksian, tadinya nolak Injil, tiba-tiba dia malah kok gue ternyata Injil jadi relatable bagi gue. Tiba-tiba dia menerima Yesus. Jadi kayak Rasul Paulus gitu ya. Tadinya bunuh-bunuhin orang Kristen, tiba-tiba rela mati untuk ceritain Yesus. Dia nggak pernah dengar Injil Yesus sebenarnya dia pasti pernah dengar. Tapi lama-lama dia apalagi ketemu sama dedengkotnya langsung selesai kan maksudnya kan. Jadi dia poin saya gini teman-teman, kita tidak bisa sepenuhnya tidak bisa menghakimi apa yang diisi hati orang. Dia nolak hari ini, belum tentu dia nolak di masa depan. Dia terima hari ini. Kita juga nggak tahu isi hati. Bisa aja tiba-tiba dia belok. Kita nggak pernah tahu isi hati orang. Makanya you cannot judge what's on people's heart. Kenapa? Karena poin gue kayak gini. Ini yang penting bagi teman-teman. Sama seperti menjadi seperti Kristus. Ini gue ngomong di berkali-kali nih. Ini dan gue akan ngomong ini terus sampai gue mati. Menjadi seperti Kristus itu ada sebuah perjalanan. Tapi kemurtatan juga sebuah perjalanan. Nggak ada yang tiba-tiba switch gitu ya. Gini, tidak ada satu orang pun langsung murtad tiba-tiba. Orang tuh kadang tuh biasa kalau orang tiba-tiba I no longer believe in Christ. Itu biasanya mereka tuh ada perjalanan ya. Ada kalau bahasa Inggrisnya seed of doubt. Ya, ada sesuatu yang dibiarin, keraguan dibiarin, akhirnya numpuk. Akhirnya lama-lama membesar dan akhirnya dia bertumbuh menjadi sebuah pohon yang namanya pohon agnosticism, maksudnya gitu. Bibit keraguan kalau nggak pernah dibicarain, itu akan jadi pohon agnosticism atau pohon ateis atau bahkan bisa pohon agama yang lain. Cuma poin gue kayak gini, apakah keraguan itu nggak baik? Keraguan itu baik, tapi harus dibicarakan, harus diobrolin. Harus dipertanyakan, harus diadres. Justru untuk inilah kami bikin namanya Lebih Dalam Lagi Question and Answer setiap Selasa jam 8 sampai jam 9 malam. Kenapa? Supaya kalau Ngana ada keraguan, Ngana nanya di situ.
Bukan yang coba tiba-tiba kayak bukan cuma soal pacaran, bukan cuma soal didoain, tapi soal bagaimana menjawab keraguan. Itu poin kita, menjawab pertanyaan. Tentu, apakah kami bisa jawab pertanyaanmu langsung? Ya enggak juga. Kalau misalnya kami nggak bisa jawab, kami bakal bilang tunggu minggu depan ya. Kami mendengar rendah hati bilang kenapa? Nanti di talks ya, biar lebih panjang jelasin. Karena kami juga nggak bilang bahwa kami paling pinter. Betul. Tapi kami punya tanggung jawab. Untuk ini poinnya gini, bahwa di firman Tuhan bilang, gue lupa jujur alamat dari mana. Siap-siaplah engkau mempertanggungjawabkan imanmu. Oh ya, di Petrus. Petrus. Saat kami bilang mempertanggungjawabkan iman, bukan berarti kami ngejelekin agama lain, tapi kami dengan mempertanggungjawabkan apa yang percaya, apa yang kami menjelaskan. Karena ini penting teman-teman. You need to really learn to explain. Makanya poin jualan saya kayak gini. Orang itu kalau mau jualan jangan dengan ngejelekin produk lain, karena banyak loh ngejelekin produk lain. No. Kita jual dengan cara mengerti produk kita sendiri, kelebihan produk kita sendiri, dan menjelaskannya dengan bahasa yang orang bisa ngerti. Ini musang satu, ini kan heran gue kan. Jadi teman-teman ngerti ya, where you miss the gospel to be saved. Nomor satu, kita ngerti bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia ngaku loh, bukan orang lain ngaku. Kalau gini, kalau ada orang ngaku hal-hal absurd seperti dia jalan dan kebenaran dan hidup, cuma ada 3 kemungkinan. Louis Trilema ini, entah dia liar, pembohong, atau dia lunatic, atau orang gila, atau dia beneran, dia Lord beneran. Jadi pilihannya cuma 3. Ya, pilihan cuma 3, liar, lunatic, atau Lord. Makanya pas teman-teman bilang Yesus itu ngaku bahwa dia anak Allah, dia turun. Ego Amy di dalam bahasa Yohanes bilang bahwa akulah dia, I am he. Maka cuma 3, either he is a liar, or lunatic, or Lord. Entah dia pembohong, atau dia orang gila, atau dia beneran. Itu teman-teman, itu yang meyakinkan saya tentang ketuhanan dari Yesus. Seluruh hidupnya ya, rekam jejaknya kita berani ambil kesimpulan bahwa dia beneran. Iya, makanya itu yang bikin gue akhirnya benar-benar makin meyakini bahwa ternyata ya kalau misal dia nggak ini berarti dia bohong. Kalau dia nggak bohong berarti dia orang gila. Dia gila, tapi nampaknya bukan dua-duanya. Dia bohong, tapi ada tanda-tanda bahwa dia gila. Ya, terus membuktikan ketuhanannya ya. Iya, kalau dia bohong dan dia gila, ini pasti murid-muridnya tercerai-berai. Tapi yang terjadi murid-muridnya malah makin gila malahan. 12 muridnya malah ya, sekali khotbah 3.000 orang taubat kan gila. Sampai kan? hari ini masih banyak yang terima Yesus ya. Iya. Jadi emang, rasanya maaf, saya sendiri lama-lama kami bukannya nggak bisa sih, kami nggak mau gede kepala. Saya sih nggak mau gede kepala sih. Tapi sampai detik ini gue nggak punya iman besar sih untuk jadi ateis sih. Karena untuk nyampe situ juga butuh iman. So, ya. Okay. Lebih besar bagi gue lebih besar iman yang percaya bahwa Tuhan nggak ada dibanding iman percaya Tuhan ada. Butuhkan iman untuk jadi seperti itu ya, sulit ya. It's not easy, at least for me maksudnya. Nah, poin gue maka gini teman-teman, bahwa satu sisi Yesus menyelamatkan, satu sisi kamu perlu beritain siapa dia, tapi satu sisi bukan urusan kamu untuk menghakimi apa yang diisi hati orang. Dan nggak bisa memaksakan juga. Dan tidak bisa memaksakan. Emang bukan dirancang gitu. Karena Rasul Paulus bilang ada yang nanam, ada yang nyiram, tapi Tuhan yang beri pertumbuhan. So, pada akhirnya bagian kita memberitakan, ya mempresentasikan dengan benar, khususnya melalui hidup kita, betul, yang serupa Kristus, ya kan. Jadi dari situ untuk keputusan orang itu antara dia dan Tuhan, yang kita hanya bisa mendoakan dengan harapan dia terima Yesus dan peroleh hidup yang kekal. Nah, soalnya karena kita perlu ngerti bahwa Roh Kudus yang akan melakukan negosiasi ilahi di dalam hati mereka. Keren banget bahasanya ya. Negosiasi ilahi. Berat. Jadi Roh Kudus yang mungkin bernegosiasi ilahi di hati mereka, dan kita ini cuma jadi komunikator aja dengan yang baik. Nah, makanya teman-teman, saya di sini mempercayai bahwa sangat penting bagi teman-teman untuk saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, pembicara, sangat penting bagi teman-teman untuk saya bagi gue sendiri untuk memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik dengan bahasa yang teman-teman bisa ngerti. At least lu ngerti dulu. Kalau udah ngerti, baru putusin mau terima apa enggak. Soalnya di Markus bilang gini, yang mendengar Injil dan mengerti dan misalnya melakukannya juga, itu yang berbuah. Jadi kan di Lukas kan cuma bilang bahwa yang mendengar dan melakukannya, dan enggak di Markus ada satu lagi yang mendengar dan mengerti. Jangan lupa tuh. Jangan lupa ngertinya juga. Dengar kalau nggak ngerti nggak jadi apa-apa juga. Nggak jadi apa-apa juga. Nah, oke, itu aja teman-teman. Saya harap apa yang kami bagikan bisa jadi sesuatu yang menguatkan.
Dan ini jangan lupa bahwa bagi teman-teman, kami percaya bahwa saat ini pun di dalam obrolan kami yang simple ini pun Roh Kudus lagi bicara melakukan negosiasi ilahi. Oh, haleluya. Untuk teman-teman bisa dilembutkan lagi hatinya. Oh ya, jangan lupa kami bakal share pengumuman sedikit. Jangan lupa Selasa ini ada Q&A. Nggak ada Q&A, nggak ada udah ngobrol ya. Karena kita udah ngobrol. Dan di live chat kita tunggu ya, berarti hari Minggu ya. Tunggu ya. Dan juga 11:30 after ibadah New International Church, 11:30 bakal ada welcome lounge di Zoom. Oh iya. Jadi please bagi teman-teman merasa diberkati dengan pesan kami, please come. Datang ya. Kalau nggak datang masuk neraka. Nggak bercanda. Datang. Jadi Zoom ID-nya tertera di layar-layar ini. Jadi oke. Gitu aja teman-teman. Dan terima kasih. Kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan menjadi sesuatu yang menguatkan. So, karena itu biarlah ini menjadi sebuah konklusi yang baik di iman teman-teman. Nah, bulan Februari kita masih bakal bahas sedikit soal Anchor. Minggu depan Pastor Robert kok nggak salah. Iya. Dan kita bakal jelasin lagi. Dan jangan lupa bahwa bulan Februari ada bulan-bulan sayang-sayangan. Nanti bakal ada hal-hal yang menarik nanti yang bakal kita buat. So, let's pray. Chris, lu bakal doa tutup, gue doa berkat aja kali ya. Oke. Silakan. Oke. Tuhan, thank you buat kesempatan indah untuk bisa duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati Tuhan, biar dalam obrolan kami pun firman Tuhan yang diberitakan Kau yang ditinggikan dan Roh Kudus yang bekerja. Thank you buat waktu yang indah ini, biar apapun yang ditabur, yang keluar, benih yang ditabur keluar dari mulut Tuhan gak kembali sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Thank you sekali lagi buat kesempatan ini. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu sepenuhnya, seutuhnya, karena tahu Engkau yang layak dipercaya dan bisa kami taruh harap kami sepenuhnya. Terima kasih Bapak, bersyukur sekali lagi buat waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Oke, mari bagi teman-teman, yuk kita angkat tangan kita memberkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Karena berkat terbesar, lebih daripada berkat materi, adalah perdamaian dengan Tuhan dan persekutuan yang terus menerus. Dan kau tidak akan tinggalkan Tuhan. His presence is our true present. Berkat terbesarmu adalah itu. Badai bisa datang, musim bisa berganti, but His presence will always be with you. That will be the biggest present you have in your life. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu. Biarlah kami yang sudah terima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Amin. Okay, God bless you all. See you on the next online service. See you next online service. Yeah.